Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Hunting Emma. Film ini rilis pada tahun 2017. Sebelum mulai jangan lupa tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok psikopat yang sedang mempacking narkoboy yang akan mereka pasarkan. Para psikopat ini dipimpin oleh bosman. Kemudian di tempat lain kita akan diperlihatkan seorang guru yang bernama Emma. Para murid Emma merasa senang karena sebentar lagi mereka akan menyambut hari libur. Sebelum pulang, teman kerja Emma memberikan sebuah paket untuk Emma. Ternyata paket itu milik saudara Emma. Di sisi lain, para psikopat ini bersiap-siap untuk berangkat memasarkan narkoboynya. Di sini mereka membagi menjadi dua tim. Di tim satu dipimpin langsung oleh bosman, sedangkan di tim dua anak buah bosman membayangi mobil bosman dari belakang. Di saat yang bersamaan, Emma sedang dalam perjalanan menuju ke rumah ayahnya. Rencananya Emma akan mengisi liburannya ke rumah ayahnya. Saat di perjalanan, pacar Emma mengirim pesan singkat. Pacar Emma meminta maaf ke Emma karena telah berkelahi dengan temannya. Emma ini orangnya sangat lembut. Bahkan Emma ini sangat tidak suka dengan kekerasan. Sedikit informasi, ayahnya Emma ini seorang pensiunan prajurit militer. Kembali ke bosman. Saat di perjalanan, mobil mereka di-stop oleh polisi. Dan supirnya bosman ini sangat ketakutan. Itu wajar saja, karena supirnya ini orang baru. Di saat polisi ini meminta SIM, tangan si supir ini bergetar ketakutan. Bahkan ia tak bisa menjawab pertanyaan dari polisi. Tentu saja polisi ini menjadi curiga dan meminta agar membuka isi box mobil mereka. Namun dengan licik, anak buah bosman yang lainnya datang dengan alasan meminta bantuan dengan polisi ini. Alhasil polisi ini pun ditodongkan senjata oleh para psikopat ini. Polisi ini pun dibawa oleh para psikopat ini. Tak lupa mobil polisi ini pun dibawa oleh psikopat ini juga. Setelah itu, bosman pun memarahi si supir karena ia tak siap dalam menghadapi situasi tertentu. Contohnya seperti situasi yang tadi. Lalu para psikopat ini berhenti sejenak untuk membunuh polisi tadi. Tak lama kemudian mobil Emma mogok tak jauh dari tempat para psikopat berhenti tadi. Emma pun mencoba mencari bantuan. Namun sayangnya di tempat itu tak ada sinyal. Sementara itu, bosman menyuruh si supir tadi untuk membunuh polisi tadi. Bosman melakukan ini agar si supir bisa lebih tangguh lagi. Di saat si supir ini mencoba pistolnya, Emma mendengar suara tembakan. Karena penasaran, Emma pun mendekati suara tembakan itu. Setelah itu, Emma pun melihat para psikopat ini membunuh polisi. Sayangnya keberadaan Emma diketahui oleh para psikopat ini. Alhasil psikopat ini pun menangkap Emma. Setelah Emma tertangkap, para psikopat ini pun mencoba akan membunuh Emma. Sedangkan polisi tadi masih hidup dan para psikopat ini tak menyadarinya. Di saat para psikopat ini akan membunuh Emma, salah satu anak buah bosman meminta ke bosman agar memperkaos Emma terlebih dahulu. Bosman pun menyetujui hal itu. Tak lama kemudian Emma diborgol. Di saat yang bersamaan pula polisi ini mencoba untuk kabur dan semua psikopat ini mengejar polisi.
Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Emma untuk kabur, sedangkan psikopat ini berhasil membunuh si polisi. Lalu Emma pergi ke mobilnya untuk mengambil barang yang bisa digunakan. Setelah itu Emma pun kabur sejauh mungkin. Di saat para psikopat ini menghampiri Emma, mereka kaget melihat Emma yang berhasil kabur. Bosman pun memberi perintah ke anak buahnya untuk berpencar mencari Emma, dan mereka akan berkomunikasi menggunakan saluran radio. Di sisi lain, ayahnya Emma cemas karena Emma belum sampai juga ke rumahnya. Lalu ayahnya mencoba menelpon Emma, sayangnya tak dapat tersambung. Kembali ke Emma. Di saat Emma sedang sembunyi, ia merasa shock dan takut. Sedangkan psikopat tadi mencoba menggeledah barang Emma yang ada di mobil. Lalu anak buah Bosman ini menemukan jejak kaki Emma tadi. Disinilah si supir ini mengatakan ke Bosman bahwa ia bisa melacak keberadaan seseorang karena dulunya ia pernah kursus sebagai penjaga keamanan hutan. Akhirnya Bosman pun mengandalkan keahlian si supir ini untuk melacak keberadaan Emma. Sebelum mencari Emma lebih jauh, Bosman menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghapus jejak kaki mereka tadi. Sementara itu, Emma menyadari akan jejak kakinya. Emma pun mempunyai sebuah ide. Idenya ialah Emma berkeliling di sekitar ia berada saat ini, agar para psikopat ini bingung melihat jejak kakinya. Sedangkan para psikopat ini berhasil menemukan tempat persembunyian Emma tadi. Lalu mereka pun mengikuti jejak kaki Emma selanjutnya. Sementara itu ada seorang pria tua yang melintas di jalan yang sama. Pria ini adalah Manny. Manny melihat mobil Emma yang mogok. Manny pun berhenti sejenak. Setelah itu Manny mengecek identitas Emma. Ia pun mencoba memanggil-manggil Emma, namun tak ada jawaban dari Emma. Karena gak ada jawaban, Manny pun pergi. Ide Emma tadi pun membuahkan hasil. Ia berhasil membuat para psikopat ini bingung melihat jejak kakinya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpencar lagi. Kembali ke Manny. Setelah mendapatkan sinyal, Manny menghubungi ayahnya Emma. Manny memberitahu ke ayahnya Emma bahwa mobil Emma mogok dan Emma tak ada di tempat. Akhirnya ayahnya Emma memutuskan untuk menemui Manny. Sedangkan Emma sendiri berhasil menemukan air. Di saat itu pula Emma teringat kata-kata ayahnya. Air yang terkontaminasi dapat membuat ia cepat lemah. Emma pun mencoba untuk menetralkan air itu. Tak lama kemudian dua orang anak buahnya Bosman berhasil menemukan Emma. Karena salah satu dari mereka yang sange melihat Emma, ia pun melarang temannya untuk menghubungi Bosman. Ia berencana akan memperkaos Emma terlebih dahulu. Lalu ia pun mendekati Emma. Sedangkan temannya tadi memutuskan untuk tidak ikutan. Kemudian scene berpindah ke ayah Emma. Setelah bertemu dengan Manny, ayah Emma tahu bahwa Emma sedang dikejar oleh beberapa orang. Ia tahu karena melihat ada yang menghapus jejak kaki. Lalu ayahnya Emma meminta ke Manny agar melaporkan hal ini ke polisi. Sedangkan dirinya mencoba mencari Emma. Akhirnya anak buahnya Bosman mendekati Emma. Dan inilah yang terjadi. Hey! Dis 'n bose wêreld. Jy wil my nie seermaak nie, hè? Setelah itu Emma mengambil pistol dan radio milik anak buahnya Bosman ini. Lalu Emma pun kabur lagi. Sedangkan temannya tadi langsung menghubungi Bosman. Ia mengatakan bahwa ia melihat Emma. Lalu pria ini pun mendekati temannya dan ia kaget melihat temannya yang sudah tewas. Setelah itu Emma pun memberanikan diri untuk ngomong lewat radio. Dan Emma mengatakan bahwa saat ini ia memiliki pistol dan radio. Dan dalam waktu 4 jam ia akan menghubungi polisi. Dan Emma pun mengancam
akan membunuh mereka satu persatu. Setelah itu, Emma berhasil membunuh anak buahnya Bosman lagi. Dis alles jou skuld. Jou skuld. Kini yang tersisa tinggal 4 orang lagi. Bosman dan anak buahnya pun bergegas mencari Emma. Dan pada akhirnya mereka pun menemukan keberadaan Emma. Emma pun memancing para psikopat ini ke rumah kosong. Disinilah Emma berhasil membunuh satu persatu dari mereka. Ek is die een wat jy nie wou skiet nie, onthou jy? Asseblief, hardloop. Ek beloof op my erewoord. Sy het vir jy dood gemaak, sy sien buite en dit skiet! Maak my dag, Bob. Setelah membunuh para psikopat ini, Emma pun bertemu dengan ayahnya. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.